Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 24 Oktober 2024 ya, update penerusan daripada video yang kemarin. Kita mulai dulu dari segi fundamentalnya ya. Untuk fundamental yang barusan rilis itu klaim pengangguran awal menurun, dan datanya itu juga lumayan 242, diperkirakan meningkat menjadi 243, tetapi surprise di 227. Jadi positif untuk indeks dolar ya, tetapi dari jangka pendek aja. Kemudian klaim pengangguran berkelanjutan ini juga ada sedikit peningkatan, cuman untuk fokusnya nanti di 2045 ya. Ini ada PMI manufaktur dan jasanya yang akan diantisipasi kalau misalkan data yang keluar nanti di kisaran 2045 sampai dengan jam 9 ya, ada penjualan rumah baru ini. Kalau misalkan semuanya itu positif, ngedorong untuk indeks dolar naik lebih tinggi. Tetapi kalau misalkan datanya miss atau negatif, ada potensi kemungkinan dari segi indeks dolar itu akan terkoreksi ke bawah. Dari segi teknikalnya kita lihatin harga untuk saat ini itu bermain-main di level area resisten ke 2 weekly, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support 104.200 pembulatan ya. Akankah ini nanti mampu menahan pergerakan atau tidak? Kemungkinan kurang lebih di 2045 akan sebagai triggernya ya. Untuk saat ini sih masih di retest, jadi ini masih belum valid. Kalau misalkan terkoreksi lebih dalam, kemungkinan zona pantau nanti malam itu dia akan balik mendekati level area 103.87. Tetapi kalau misalkan level area tersebut mampu menahan pergerakan dan didukung dari segi datanya yang akan keluar nanti itu, kalau misalkan positif, ini bisa balik ke atas. Kurang lebih itu zona pantaunya malam ini sampai dengan besok itu di 104.67. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini ada potensial dari segi frame kecilnya terkoreksi sampai dengan besok ya. Zona pantaunya kalau misalkan terkoreksi lebih dulu 103.87 sampai dengan 104 sebagai psikopat levelnya. Untuk saat ini harga kan masih bermain-main di 104.19 ya. Hati-hati aja. Bisa jadi ini kalau misalkan balik ke atas kembali sampai dengan besok, itu level areanya kemungkinan nggak jauh-jauh di 104.67. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold ini harga balik lagi ke atas. Untuk level area kemarin ya, harga ini kan ke reject di level area resisten kedua monthly ya, yang berada di 2757. Kemudian secara mendadak ekstrim bergerak ke bawah. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1 nya di sini, harga sebenarnya itu tertahan di level area weekly. Kalau misalkan saya zoom kurang lebih ya di 2708.5 lah, atau pembulatan antara 2708 sampai dengan 2709. Kurang lebih harga ini dipasin di level area tersebut dan balik lagi ke atas di level area history high minggu lalu 2722.5. Di sini juga ada terbentuk zona rally base rally atau zona demand baru. Untuk zona pantau malam ini, kalau misalkan kedorong ke atas ya, saya butuh level area SRP daily dari hari Senin. Kalau misalkan untuk level area SRP daily di hari Senin ini saya tarik, itu kurang lebih ya, kalau misalkan di zoom outnya dari segi time frame 1, harga itu kan berhasil bergerak balik di atas resisten pertama daily yang berada di 2736 ya. Dan untuk saat ini itu masih ke retestnya di history high di hari Senin kemarin di antara 2740-an lah untuk history high di hari Senin. Kalau misalkan mampu melewati level area tersebut, pergerakan untuk malam ini kemungkinan akan balik lagi retest di level area 2749 sampai dengan 2750. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan lebih lanjut untuk minggu ini ya, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di kisaran 2757 sebagai batasan pantau overnya. Sementara kemungkinan di antara 2769 sampai dengan 2762 ini kalau maksimal pergerakan untuk minggu ini kalau misalkan balik lagi ke atas ya. Cuman untuk saat ini saya masih belum antisipasi. Hari ini tanggal 24 sampai dengan besok di tanggal 25 menjelang penutupan market, kemungkinan saya fokusnya akan pantau kembali di antara 2757, 2750 dan 2749. Kurang lebih batas maksimal untuk kenaikannya untuk re-entry sell kembali ya. Tetapi kalau misalkan daily close-nya nanti di hari Kamis ini mampu bergerak di atas 2757, tentunya untuk re-entry sell ini akan tercancel terlebih dahulu. Kemudian untuk target terdekat ya, mengingat 2708 ini kan sudah di retest untuk yang pertama kali, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada aksi profit taking malam ini sampai dengan besok, kemungkinan akan dicapai kembali. Jadi saya lebih prefer untuk gold saat ini ya, wait and see. Mengingat untuk kemarin sudah kena TP semua, target kurang lebih ya 400 pip lah, pembulatan ini udah kena yang kemarin. Untuk saat ini zona pantaunya ya, kalau misalkan ada kenaikan dan harga mampu break di atas 2740,
sampai dengan besok adalah zona pantaunya di antara 2757, batas bawah adalah di 2749, kurang lebih nggak jauh-jauh di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau misalkan nanti rilis datanya dari PMI itu ternyata positif, ini bisa mendadak langsung drop ke bawah. Tetapi untuk saat ini masih belum terkonfirmasi. Saat video ini dibuat itu masih berada di atasnya 2736. Jadi tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah aja. Ada dua candle ya. Tunggu aja nanti di kisaran antara jam setengah 9 ya, antara jam setengah 9 sampai dengan jam 10 malaman lah kurang lebih. Kalau misalkan ada pergerakan di bawah 2736, bisa dijadikan referensi ataupun pertimbangan untuk cari ancang-ancang setup sell, tetapi sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Tetapi untuk saya pribadi ada dua level area yang mungkin akan saya pantau untuk cari ancang-ancang setup sell. Yang pertama, saya harus menunggu konfirmasi pembalikan arah di 2736 kembali. Kalau misalkan itu terjadi dan tidak mampu bergerak di atasnya 2740 ya, atau pembulatan di 2741, dikarenakan untuk history hacknya ini kan di 2740.5 ya, jadi saya bulatin aja di 2740. Kalau misalkan gagal menembus level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning sell itu kemungkinan sedikit di bawahnya 2736. Untuk saat ini masih off karena belum ada konfirmasi, tetapi dari segi jarak untuk stop lossnya itu kurang lebih sedikit berada di atasnya 2745 lah, ruang gerak sekitar antara 100 sampai dengan 110 pip batas maksimumnya. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama itu berada di support pertama daily 2718, TP kedua itu bisa taruh di history low kemarin ya, ini nggak masalah, atau pentokin di 2705 sih, ini sebenarnya nggak masalah. Tetapi kalau misalkan ada penutupan nanti ya, dari segi time frame H1 nya entah jam 8, jam 9 atau jam 10 nya mampu tutup di atas 2741, pembulatan aja, secara otomatis planning sell yang di sini akan ke pending dulu, tetapi digantikan kemungkinan planning sell alternatif yang kedua itu balik lagi di kurang lebih ya di bawahnya 2749 lah. Biarin dulu, kalau misalkan harga mampu secara ekstrim kedorong ke atas, biarin dulu, jangan langsung dicomot di 2749. Baru nanti kalau misalkan harga gagal bergerak di atasnya 2757 kembali dan ada konfirmasi pembalikan arah, bergerak balik di 2749, baru referensi sell ini kemungkinan bisa dimanfaatkan. Tetapi hati-hati dari segi jarak stop lossnya berada di atasnya 2760 ya, atau taruh di 2761, ruang gerak sekitar kurang lebih 120 pip. Dari segi targetnya sama, TP pertama itu berada di support ke pertama daily 2718, TP maksimum itu 2705. Persentasenya ya ini masih 50-50, hati-hati. Terus terang ini saya masih ragu untuk saat ini ya, jadi hati-hati, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya, jangan ditelan mentah-mentah. Ada potensi kalau misalkan ya, kita juga nggak tahu geopolitik itu seperti apa untuk malam ini sampai dengan besok, itu kita nggak tahu update-annya atau belum diupdate ya dari segi beritanya. Kalau misalkan mendadak berubah dan gold masih tetap dipertahankan untuk aset safe haven, zona ataupun level area 2757 ini akan mudah dijebol. Tetapi dari segi teknikalnya, kalau menurut pandangan saya, kemungkinan minggu ini sudah tidak jauh-jauh di antara 2762 sampai dengan 2769 kalaupun ada kenaikan kembali. Tetapi kalau misalkan didominasi dengan aksi profit taking, tidak menutup kemungkinan dia kejadian kembali kayak kemarin ya, drop dengan cepat itu bergerak ke bawah. Untuk targetnya jangan jauh-jauh terlebih dahulu, maksimum berada di kisaran level area 2708 sampai dengan 2705 terlebih dahulu. Oke, ini gambaran saya untuk gold malam ini sampai dengan besok ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua. Kalau di luar plan, jangan paksa masuk ke market. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.